Selamat malam saudara, dunia menanti hasil negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung di Islamabad, Pakistan. Perundingan yang disebut sebagai make or break moment ini digelar di tengah rapuhnya gencatan senjata dan ancaman konflik yang bisa kembali meledak kapan saja. Namun, satu kartu dipegang oleh Iran, di mana Selat Hormuz hanya bisa dilalui dengan tarif mata uang yuan atau kripto. Apakah hal ini jadi alat tawar paling strategis? Dan apakah negosiasi ini akan berujung damai atau membuka babak baru konflik? Informasi ini dan sejumlah sorotan lain akan kami hadirkan dalam Sapa Indonesia Malam bersama saya, Friska Clarissa. Kita awali dengan informasi milisi Hizbullah yang pro-Iran mengklaim berhasil meluncurkan rudal ke pangkalan Angkatan Laut Israel. Dalam video yang dirilis oleh media Iran, Press TV, sejumlah rudal ditembakkan dari lokasi yang tidak disebutkan. Rudal-rudal ini menurut Hizbullah menyasar sejumlah titik lokasi di Israel. Salah satunya pangkalan Angkatan Laut Israel di kota Haifa. Belum ada pernyataan militer Israel soal dampak serangan ini. Sebelumnya, militer terus menyasar titik peluncuran rudal milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Sejumlah rudal yang diduga ditembakkan Hizbullah dari Lebanon terlihat mengenai sejumlah bangunan di Kiryat Shimona, Israel. Roket yang diduga ditembakkan milisi Hizbullah menghantam area parkir di Safed Israel pada Jumat. Akibatnya sejumlah kendaraan rusak berat. Kerusakan berat sejumlah kendaraan terlihat usai roket menghantam area parkir di kota Safed, Israel. Petugas darurat Israel langsung diterjunkan dan langsung menyelidiki asal roket. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Israel dan Hizbullah masih saling serang di tengah proses negosiasi Amerika Serikat dan Iran. Sebuah sekolah di desa komunitas Arab di Deir al-Asad, Israel rusak, diduga karena roket yang diluncurkan Hizbullah. Ruang kelas, atap, dan sebagian langit-langit gedung sekolah roboh. Militer Israel, IDF, menyebut kerusakan di sekolah karena rudal tersebut pecah setelah dicegat sistem pertahanan Israel, bukan karena serangan langsung. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Setidaknya ada 13 petugas keamanan dilaporkan tewas setelah serangan udara Israel di kota Nabatiyeh, Lebanon kemarin. Rekaman menunjukkan kepulan asap tebal membumbung di kota Nabatiyeh, Lebanon setelah serangan udara Israel menyasar wilayah itu. Api terlihat pelahap sebuah bangunan. Media lokal setempat menyebut serangan menyasar gedung-gedung pemerintahan di kota itu. Badan Keamanan Nasional Lebanon menyebut 13 orang meninggal akibat serangan. Lingkungan Salam di selatan Beirut, Lebanon rusak parah setelah serangan gencar dari Israel. Kerusakan meluas di distrik yang padat penduduk tersebut. Sejumlah bangunan terlihat sudah menjadi puing-puing. Petugas menggunakan eskavator untuk membersihkan puing dan reruntuhan serta untuk mencari korban. Daerah di selatan Beirut kerap menjadi sasaran serangan Israel karena dianggap sebagai benteng Hizbullah. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut 303 orang tewas dan 1.150 orang tewas. Media Lebanon juga menyebut serangan tersebut yang terbesar sejak invasi ke Lebanon pada 1982.
Tim penyelamat menemukan jenazah dari bawah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara Israel di Shokin, Lebanon Selatan. Rekaman yang diambil pada hari Kamis menunjukkan tim SAR mencari korban di bangunan yang terbakar. Menurut kantor berita nasional Lebanon, serangan Israel menargetkan pinggiran Shokin dan kota Madia Maifadon di dekatnya. Namun belum ada jumlah korban resmi yang dirilis. Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 1.888 dan 6.092 terluka. Pasukan pertahanan Israel telah menargetkan dan membongkar sebuah terowongan yang terkait dengan infrastruktur bawah tanah Hizbullah di Lebanon Selatan. Rekaman video menunjukkan serangkaian ledakan di daerah pedesaan yang menurut Israel menyimpan gudang senjata, termasuk roket, bahan peledak, peluncur, dan granat. Waktu dan lokasi pasti tidak dapat diverifikasi secara independen. Israel menyebut menemukan terowongan yang mengarah ke infrastruktur bawah tanah Hizbullah dan telah dilumpuhkan dalam pertempuran jarak dekat. Hal ini terjadi 1 hari setelah Israel melancarkan gelombang serangan terkoordinasi terbesar di Lebanon sejak perang saat ini dimulai, menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.000 lainnya di seluruh negeri. Korban jiwa di pihak Lebanon telah melampaui 1.400 orang, termasuk warga sipil dan militan, seiring intensifikasi konflik di berbagai tempat. Sebelumnya Israel juga menghancurkan jembatan di Kasmiyeh, Lebanon Selatan melalui serangan udara pada Rabu malam. Jembatan ini merupakan jembatan terakhir yang menghubungkan Litani Selatan ke daerah lain. Tentara Lebanon mengeluarkan pernyataan pada hari Rabu yang menyatakan bahwa dalam konteks serangan Israel yang sedang berlangsung di Lebanon, tentara Lebanon telah mengosongkan area dekat jembatan sebelum serangan setelah menerima ancaman Israel yang menargetkannya. Militer Israel merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan yang menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Israel tidak memberikan detail spesifik tentang lokasi atau waktu pasti serangan tersebut. Menurut militer Israel, operasi yang dilakukan Brigade Parasut di bawah Divisi ke-98 berlangsung pada pekan lalu. Operasi ini melibatkan manuver darat terkoordinasi bersamaan dengan serangan udara. Militer Israel mengklaim menemukan gudang senjata yang menewaskan puluhan pasukan Hizbullah. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan dunia tidak boleh membiarkan Lebanon menjadi seperti Gaza. Pernyataan ini disampaikan Sanchez di Madrid pada Jumat kemarin dan mendesak Eropa untuk segera bertindak. Sanchez juga menyerukan oposisi Eropa yang bersatu terhadap tindakan Israel. Spanyol juga meminta agar Lebanon sepenuhnya diikutsertakan dalam gencatan senjata yang dicapai dengan Iran. Sebelumnya, Spanyol juga menolak izin pengiriman senjata Amerika Serikat ke Israel melalui pangkalan militernya di Rota dan Moron. No podemos quedarnos solamente con, el lamento, la frustración. En fin, basta con mirar a Gaza para ver cuáles son las consecuencias de esta violación que se está haciendo del derecho internacional. Por eso, desde Europa también debemos ser claros, porque hay muchos países de ese llamado sur global que están mirando a Europa y que lo que quieren es que no cometamos esto de los dobles estándares, de la doble vara de medir en función de cuál sea el caso, si afecta más o menos a Europa. No permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Atas sikap tegas Spanyol, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah mengambil langkah diplomatik terhadap Spanyol dengan mengusir delegasi Spanyol dari pusat koordinasi gencatan senjata yang berlokasi di Kiryat Gat, Israel. Keputusan tersebut diambil setelah Spanyol dinilai berulang kali mengambil sikap yang berseberangan dengan Israel dan tidak konsisten serta bermusuhan. ישראל לא תשתוק מול מי שתוקף אותנו.
ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת, לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Setelah lebih dari 6 pekan perang, Iran dan Amerika Serikat akhirnya kembali ke meja perundingan. Kali ini di Pakistan. Akankah negosiasi kali ini menjamin perang akan usai? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat yang dibantu Israel kini memasuki babak baru. Setelah sebulan lebih saling berbalas serangan, Iran dan Amerika sepakat menurunkan tensi dengan gencatan senjata. Kedua negara kini menempuh perundingan di Pakistan untuk menentukan akhir pertempuran. Apakah konflik berhenti total atau api peperangan kembali berkobar? Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance diutus Donald Trump untuk berunding dengan Iran, didampingi utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dan juga menantu Donald Trump, Jared Kushner. Vance memperingatkan Iran untuk serius bernegosiasi jika ingin perang benar-benar berakhir. If the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. Sementara delegasi Iran dipimpin oleh Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Dalam sebuah pernyataan yang dibacakan penyiar berita televisi Iran, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei menyinggung gencatan senjata dan berjanji akan ada era baru di Selat Hormuz. Mojtaba juga mendeklarasikan kemenangan Iran atas Amerika Serikat. این بار جهالت و نادانی مستکبران باعث شد که اسفند 1404 سرآغاز فصل نوین از قدرتگیری و برآمدن نام ایران و انقلاب اسلامی گردد و پرچم ایران اسلامی نه فقط در جغرافیای خاکی کشورمان بلکه در عمق دلهای حقجویان جهان برافراشته شود. و حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. ما طالب جنگ نبوده و نیستیم، ولی به هیچ وجه از حقوق حقی خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یکپارچه در نظر داریم. Tetapi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Selat Hormuz akan segera dibuka. Ia juga tidak akan membiarkan Iran menerapkan tarif melintas di Selat Hormuz. Namun yang juga penting buat Trump, memastikan tidak ada keberadaan senjata nuklir di Iran. No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. The strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. We're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that, but if they're doing that, we're not going to let that happen. You don't need a backup plan. We have, the military is defeated, their military is gone. They have, you know, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard.
Pakistan memperketat pengamanan menjelang perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad. Jalan-jalan utama dijaga personel bersenjata. Kendaraan kepolisian parkir di setiap persimpangan jalan di pusat ibu kota Islamabad. Peningkatan keamanan ini sudah dilakukan sejak Kamis lalu. Setelah lebih dari 6 pekan saling serang, kini Amerika Serikat dan Iran bertemu langsung di meja negosiasi yang difasilitasi oleh Iran. Ini disebut-sebut menjadi momentum bersejarah sebagai tingkat pertemuan tertinggi antara dua negara sejak revolusi Islam pada tahun 1979. Akankah negosiasi ini benar-benar menghentikan perang? Kita bahas lebih mendalam bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Kishino Bawono, dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte, dan mahasiswa International Islamic University of Islamabad, Syauqi Ikram. Selamat malam, Mas Kishino, Mas Evata, juga Mas Ikram. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat siang, selamat sore waktu Islamabad. Selamat sore waktu Islamabad, selamat malam dari Jakarta dengan Friska di sini. Mas Ikram, kalau saat ini apa yang sedang berlangsung di sana? Sebenarnya seberapa jauh optimisme terhadap negosiasi kali ini kalau yang Anda amati di sana, Mas Ikram? Oke, jadi beberapa informasi yang sudah terkonfirmasi dan saya dapatkan dari media lokal Pakistan khususnya, kita akan menempuh atau kita akan melihat lebih jauh sejauh mana negosiasi ini akan berlangsung. Mengingat Pakistan sebagai mediator atau sebagai tuan rumah itu sangat optimis untuk menduduki dua negara yang sedang berkonflik. Dan juga dikutip dari Prime Minister Office bahwa Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif itu sudah mengadakan pertemuan dengan wakil Presiden Amerika J.D. Vance. Dan juga sudah mengadakan pertemuan juga dengan delegasi Iran. Dan ini juga bukan serta-merta Pakistan, ini bukan serta-merta tanpa landasan bahwa Pakistan mengajukan diri sebagai tuan rumah, bahwa Maleha Lodi, sebagai mantan duta besar Pakistan untuk PBB, itu mengatakan bahwa Pakistan ini memiliki hubungan baik dengan kedua negara, yaitu Amerika dan juga Iran. Dan Lodi juga menegaskan bahwa Pakistan ini memiliki pengalaman yang luas dalam memediasi, termasuk perjanjian Doha antara Amerika Serikat dan Taliban yang menyebabkan penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan beberapa waktu yang lalu. Mas Ikram kan ada langsung di sana di Pakistan. Bagaimana Anda melihat pengamanannya ya selama negosiasi berlangsung maupun memastikan keamanan delegasi baik dari Amerika Serikat maupun Iran selama proses negosiasi ini berlangsung? Ya, jadi Perdana Menteri Pakistan itu sudah menerapkan sebuah rute dan juga sudah mengkosongkan Hotel Serena yang akan diadakan sebagai tempat pertemuan dan juga menurunkan banyaknya personel gabungan antara militer dan juga kepolisian demi mengamankan kelangsungan acara negosiasi tersebut. Nah, jadi pengamanan ini hal yang penting. Saya ke Mas Kishino dulu selanjutnya. Karena bicara soal negosiasi, pasti dari sisi Iran ada semacam ketidakpercayaan sepenuhnya. Karena kita tahu pada saat negosiasi di Jenewa, Februari 2026, saat putaran ketiga, 2 hari kemudian serangan terjadi. Nah, perbedaan yang kali ini seperti apa, Mas Kishino, dibandingkan dengan Jenewa sebelumnya? Oke, kalau mau di-highlight apa perbedaannya dengan Jenewa kemarin, saya berikan beberapa highlight gitu ya. Pertama, nampaknya pihak dari Iran ini lebih merasa penting bahwa keamanan mereka sekarang terjamin untuk delegasi mereka. Karena kemarin saya juga baca pemerintah Pakistan itu bahkan menerjunkan pesawat tempurnya sebagai escort atau sebagai pengawalan selama delegasi Iran itu pergi dari Iran menuju Islamabad di Pakistan, gitu ya. Karena kita harus ingat bahwa beberapa bagian dari delegasi ataupun negosiator Iran sempat dibunuh baik oleh pemerintah Israel maupun pemerintah AS, gitu ya. Di sisi lain, highlight saya lainnya adalah pergantian personel. Dalam proses negosiasi ini ada pergantian personel, terutama yang saya highlight di AS, yaitu Wapres J.D. Vance masuk ke dalam delegasi AS.
Saya kutip dari Reuters kemarin gitu ya, asumsinya JD Vance ini diinginkan oleh pihak Iran sebagai ketua delegasi karena dianggap bahwa JD Vance ini anti terhadap perang di Iran. Harapannya kalau diterka mungkin Iran berharap bahwa negosiasi akan jadi lebih lunak, jadi lebih mudah dibandingkan seseorang yang pro dengan perang. Di sisi lain saya juga lihat di Iran bahwa ada pergantian personal, cuma saya belum sempat melakukan profiling bahwa ini kira-kira orangnya lebih ideologis atau orangnya lebih pragmatis. Tapi kembali pola besarnya adalah kalau lebih pragmatis maka kemungkinan proses tembus atau proses lolos dari negosiasi menghasilkan resolusi tertentu nampaknya akan lebih mudah dibandingkan kalau ideologis. Gitu gambarannya dari saya. Meskipun ada menantunya Trump juga di sana ya, ada Jared Kushner. Iya, orang yang tetap sama yaitu Stephen Witkoff dan Jared Kushner di sana masih tetap sama, tapi ya ini yang akan jadi perdebatan di delegasi AS bahwa seberapa kuat posisi JD Vance melawan dua delegasi lainnya. Nah, bicara soal tadi, seberapa kuat masing-masing delegasi ini mempertahankan poin-poinnya, apakah betul Mas Evata, apakah bisa kita lihat sama dengan apa yang diklaim oleh Iran bahwa saat ini posisi tawarnya Iran ini lebih besar, apalagi dengan kunci Selat Hormuz yang selalu jadi daya tawar utama. Nah, apa Anda melihat seperti itu, Mas Evata? Ya, pertama kita bisa lihat ya bahwa kondisi hari ini memang makin lama makin kompleks. Meskipun memang sudah ada tanda-tanda yang cukup positif ya. Tetapi hal itu kembali lagi pada titik utamanya bahwa secara asimetris Iran mengendalikan Selat Hormuz. Dan yang lebih parah lagi, Iran bahkan mengumumkan rute baru. Dan rute ini makin membuat jalur kapal semakin dekat ke wilayah pantai perairannya Iran begitu. Yang awalnya ini secara bebas saja berada di tengah ya, sudah diatur karena dekat dengan Oman juga ya, dekat dengan juga Uni Emirat Arab, semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Tetapi malah sekarang karena berapa ranjau diklaim oleh Iran tidak mampu dibersihkan dan mereka mengatakan kalau mau aman ya harus mengikuti rute mereka, dan rute mereka tentu menggunakan tol. Ya, tol dengan biaya yang tentu sudah disepakati nanti ke depannya ya, oleh Iran itu sendiri dan diumumkan kepada dunia. Jadi titik tekannya di sini adalah diplomasi kali ini dipegang oleh IRGC begitu. Nah, kan ketika ini dipegang oleh IRGC dan 15 syarat dari Amerika itu rata-rata berisi satu tekanan leverage yang luar biasa, dari Iran juga dengan 10 syaratnya, mereka mengatakan penangguhan, dari Amerika Serikat mengatakan baru harus ada pencabutan dan lain sebagainya. Ini masih terus belum terlihat ya sebenarnya titik utama, dan tadi sudah disampaikan oleh Donald Trump sebelum siaran ini, nuklir menjadi salah satu fokus utama gitu. Ketika nuklir ini nanti ke depannya tidak dibahas, kita fokus kepada Selat Hormuz, padahal sebenarnya titik utamanya nuklir begitu. Ini yang harus diselesaikan dan harus dibahas dengan sangat clear nanti di dalam diplomasi secara tidak langsung oleh Pakistan di Islamabad. Ya, demikian. Ya, termasuk nuklir ini kan selalu jadi alasan kenapa Amerika Serikat menyerang Iran, begitu juga dengan Israel. Nah, apa yang harus ditekankan kembali agar kejadian di Jenewa itu tidak terjadi saat ini, Mas Evata? Ya, pertama kita harus melihat bahwa dalam poin-poin itu pengayaan nuklir itu absolut ya, terhadap uranium itu absolut pasti akan mengalami kesulitan ya untuk diterima. Stok uranium diperkaya ini masih bisa. Program rudal balistik ini absolut pasti akan ditolak. Penarikan pasukan Amerika Serikat ini agak sangat sulit juga. Sanksi ya bisa negosiasi. Hormuz ya bisa negosiasi. Lebanon, Hizbullah ini titik kritis tidak mau dinegosiasi. Maka kalau Lebanon dan juga Hizbullah ini belum diklirkan, maka kita akan menunggu nanti di tanggal 14 ya pertemuan ini. Dan ini yang meminta adalah pemerintah dari Lebanon sendiri dan juga pemerintah Israel. Tetapi sebenarnya posisinya adalah yang bisa menghentikan kedua belah pihak ini adalah Amerika Serikat juga. Kalau Amerika Serikat ini memiliki goodwill ya atau etiket yang cukup kuat dalam diplomasi kali ini, dia bisa memberitahu Israel untuk menghentikan serangan. Karena serangan-serangan ini terhadap proksinya Iran, maka Iran juga tidak mau begitu. Untuk mengatakan ya kami akan kurangi, karena titik kuncinya semua makin lama makin mengunci. Dan yang lebih menarik lagi Mbak, ada beberapa catatan intelijen, Cina kebetulan mensuplai beberapa bahan-bahan peledak baru yang nanti akan dipasang kepada rudal-rudal milik Iran itu sendiri. Nanti ke depannya kalau memang itu terbukti, maka
akan menjadi satu perang yang semakin kompleks begitu, dan juga ledakan-ledakan yang muncul nanti akan merugikan semua pihak, dan itu mudah-mudahan tidak terjadi dan tidak sampai pada titik-titik perpecahan terhadap perang dunia ketiga. Demikian. Nah, yang kita harapkan jangan sampai ada impact lebih besar lagi kalau gencatan senjata tidak tercapai. Karena tampaknya ini akan jadi momentum take it or leave it, iya atau enggak sama sekali. Sementara Mas Kishino, kan Iran ingin serangan berhenti permanen, tapi Amerika Serikat minta 30 hari gencatan senjata. Ini kan jadi dua POV yang berbeda, dua point of view yang berbeda. Kalau misalnya dari AS gencatan senjata artinya bisa jadi ada serangan, tapi Iran kan berkali-kali bilang bahwa ya hentikan serangan, jangan sampai ada serangan lagi. Bagaimana Anda melihat progres untuk mencapai titik temunya soal ini? Oke, saya pikir terkait tanggal ceasefire atau gencatan senjata akan berapa lama, ini memang contentious ya. Kita juga bisa curiga bahwa Amerika pengen cuma 30 hari, apakah ini waktu yang mungkin mereka butuhkan untuk mempersiapkan eskalasi yang lebih tinggi. Artinya akan ada serangan yang lebih besar ke Iran gitu ya, sebagai bentuk, atau paling tidak sebagai posturing, ancaman bahwa kalau tidak ikut dengan apa yang diperintahkan atau apa yang dipinta Amerika Serikat, serangan akan meningkat. Di sisi lain, saya rasa ketika Iran bilang bahwa pengen ada permanent ceasefire, ini sebetulnya bahasa yang saya tangkapnya adalah mereka tidak ingin purely berdamai dengan musuh ideologis yaitu Amerika Serikat dan Israel gitu ya dalam hal ini. Tapi di sisi lain kalau konflik ini diperpanjang, mereka juga rasa ada kerugian yang akan muncul. Ada nada-nada desperation di dalam pemerintahan Iran. Seperti kemarin ada laporan yang menyatakan bahwa penduduk Iran itu sudah melakukan human shield untuk beberapa fasilitas-fasilitas penting gitu ya. Yang artinya bisa jadi ancaman kalau beneran diserang maka akan terjadi war crimes, yang itu ya konsekuensinya tidak semua militer AS ingin melakukan tindakan war crime. Ya. Jadi saya rasa gambarannya gitu. Ya, dan ini kita tahu pertentangan sudah jalan sejak awal ini serangan terjadi. Bahkan Mas Ikram, sebelum saya pamit ke Mas Ikram, sebenarnya negosiasi pukul berapa dijadwalkannya? Sekarang masih sore kan di sana ya? Iya, betul. Jadi terkait masalah waktu negosiasi kapan dilaksanakan, itu waktunya masih sangat fluid dan belum ada konfirmasi resmi. Mengingat kita semua juga tahu bahwa Iran itu kan mengajukan 2 tuntutan dulu kan. Yang pertama ialah menghentikan eskalasi perang di Lebanon, dan yang kedua adalah pencairan aset terlebih dahulu. Ketika 2 tuntutan ini sudah dipenuhi, barulah delegasi Iran itu mau duduk dengan Amerika. Oke, jadi waktu pastinya belum tentu juga, asal 2 syarat tadi harus dipenuhi dulu ya. Dan warga sana bagaimana sih Mas memandang negosiasi ini yang akan berlangsung? Ya, jadi sebenarnya perlu kita apresiasi juga bahwa apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Shahbaz Sharif adalah suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Mengingat ini tuh didukung oleh beberapa parlemennya dan juga didukung oleh masyarakat lokal. Bahkan ada salah satu headline media lokal Pakistan mengatakan dan memberikan judul bahwa Pakistan Save World Civilization. Berarti kan itu sebuah apresiasi bagi Perdana Menteri Shahbaz Sharif untuk menjembatani sebagai mediator agar Iran dan Amerika ini mau berdamai secara permanen, dikarenakan efeknya itu juga terasa di negeri Pakistan itu sendiri. Dan ada banyak hambatannya, termasuk juga soal Selat Hormuz yang akan dikenakan tarif. Ini akankah jadi ganjalan? Kalaupun iya akan berlaku, apa ya yang bisa jadi jalan tengah untuk ini? Saya pamit dulu ke Mas Syawki Ikram, terima kasih banyak. Mahasiswa International Islamic University of Islamabad, Mas Evata, juga Mas Kishino. Kita ketemu usai jeda, jangan kemana-mana dulu. Begitu pula Anda, saudara. Sapa Indonesia Malam kembali sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa, masih membahas soal kelangsungan negosiasi yang difasilitasi oleh Pakistan. Bagaimana saat ini? Apakah akan berlangsung dengan baik dan mencapai kesepakatan? Masih bersama kami, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Kishino Bawono, juga dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Saya ke Mas Evata dulu. Sekarang kan posisinya bahkan tadi saat kita berbincang dengan Mas Ikram, mahasiswa di sana, belum tahu nih jam berapa. Belum tentu juga mereka akan duduk bareng. Nah, bagaimana kita bisa memandang ini akan berlangsung dengan baik? Jangankan bicara soal Selat Hormuz, belum tentu pertemuannya akan berlangsung dengan baik. Meskipun kita berharap itu akan terjadi, Mas Evata. Ya, baik.
ini akan berjalan dengan baik karena para delegasi juga mengajak negara-negara yang lain untuk hadir. Salah satunya Cina. Cina diajak, kalau dari pihak Amerika mereka mengajak Arab Saudi ya sebagai pengamat ya. Mereka sebagai penengah juga. Mereka juga nanti akan bukan penengah ya, mereka akan memberikan support dan juga mereka nanti akan sama-sama memegang hasil kesepakatan tersebut. Nah, kita bisa lihat kalau dalam situasi seperti ini negara-negara yang memiliki kepentingan dan juga mata dunia semuanya berharap pada seluruh delegasi yang hadir, bukan cuma dari Amerika Serikat dan juga dari Iran itu saja, tetapi kita nanti akan melihat bagaimana ke depannya tekanan-tekanan secara tidak langsung yang nanti proposal-proposal ini juga sudah terjadi di bawah meja ya. Sebenarnya Cina dalam hal ini itu juga berperan besar ya dalam upaya diplomasi di Islamabad ini gitu. Jadi memang sudah ada pembicaraan yang cukup intens dan hal itu juga sudah diketahui oleh Amerika. Karena apa? Karena kita lihat bahwa kompleksitas yang terjadi ternyata mendapat tekanan dunia saat dimana ketika tadi secara unclosed harusnya semua kapal yang melintas itu kan bebas saja. Ya. Ketika dikenali tarif tol, kita bisa lihat salah satu yang cukup protes adalah negara dekat-dekat kita ya, salah satunya Singapura. Ya, Jepang juga ikutan ya. Terus tiba-tiba Inggris juga menyampaikan sesuatu bahwa ini sangat penting untuk peradaban manusia dan lain sebagainya. Jadi kita semua berharap agar nanti ke depannya dari diplomasi dan ada tekanan dari negara pemegang veto ini, mudah-mudahan ini minimal bisa jalan. Dan menurut bocoran, menurut Reuters, itu kan sebenarnya dua tadi poin yang sudah disampaikan, Amerika Serikat katanya bersedia untuk mencairkan asetnya Iran. Dan yang kedua, mereka juga akan berkoordinasi ya dengan baik dan juga mereka akan menahan ya Israel dalam upaya-upaya dan agresivitasnya yang dilakukan di wilayah Lebanon terhadap Hizbullah. Ya. Dan artinya salah satu kunci utamanya adalah Selat Hormuz tadi. Kalau dikenakan tarif tol, ya negara-negara juga kalau berdasarkan UNCLOS kan harusnya tidak dikenakan itu. Tapi gimana Mas Kishino melihat apakah Iran juga akan mematuhi ini? Jikapun iya, apa jaminan? Pasti kan ada garansi yang dimintakan. Oke, terkait Hormuz dan Iran, saya pikir begini ya. Iran sudah merasakan bahwa penggunaan atau weaponisasi dari Selat Hormuz dan aksesnya ini sebagai alat diplomatis, senjata diplomatisnya mereka. Mereka, saya pikir juga seharusnya sudah sadar bahwa senjata diplomatis ini bisa mereka gunakan berulang kali. Jadi, kemungkinan terburuknya kita harus punya ekspektasi jika ada eskalasi apapun terkait Iran, mereka bisa lagi untuk menggunakan Selat Hormuz dan menyandranya sebagai leverage atau sebagai titik tawar mereka. Dan apakah ke depannya mereka akan patuh? Ya, ini saya rasa saya kok skeptis sayangnya. Ya karena ibaratnya apa? Mereka tahu bahwa mungkin tanpa nuklir, jikalaupun mereka tidak bisa mengembangkan nuklir, mereka harus punya senjata lain sebagai ancaman, sebagai deterrence, sebagai daya gertak terhadap negara-negara yang agresi terhadap mereka gitu ya, bahwa kalau kamu nyerang, saya bisa memainkan kartu Trump saya, yaitu Selat Hormuz. Dan ini sebetulnya saya agak skeptis apakah Iran rela untuk melepaskan Hormuz sebagai salah satu senjata diplomatisnya yang sebetulnya sudah dipakai dari zaman dulu, dari zaman tanker war. Gitu. Ya, apalagi Mas tadi seperti yang Mas Kishino sampaikan bahwa ini kan senjata utamanya Iran. Kita tahu pada saat waktu itu Gaza digempur habis-habisan, salah satunya juga Selat Hormuz. Berikutnya dengan ini apalagi saat Iran diserang. Artinya kalau ada serangan terhadap dignitinya Iran, kedaulatannya Iran, ini yang bisa digunakan gitu. Karena tidak mungkin menggunakan senjata apalagi nuklir. Nah, Mas Evata bagaimana agar Iran pun di sisi lain punya jaminan bahwa jangan sampai harus ada saat ada serangan terjadi dia tidak punya daya tawar apa-apa. Ya, inilah titik di mana akhirnya Iran memainkan strategi asimetris ya. Dia sangat paham ya bagaimana membawa kondisi ini. Awalnya ini kan sebenarnya peperangan itu terjadi di wilayah dalam ya, dari Iran itu sendiri. Tetapi ketika Amerika Serikat memiliki ambisi untuk nanti ke depannya menguasai energi. Nah, disinilah letaknya Amerika juga salah secara intelijen akhirnya. Titik yang harusnya tidak dibawa karena dalam perang tanker waktu itu pernah terjadi, Amerika juga sempat kalah ya, dan juga Rusia juga sempat kewalahan. Nah, disinilah sebenarnya poin yang harusnya dipelajari dengan baik. Tetapi karena ini menjadi salah satu titik tekan utama bahwa Amerika ingin menguasai minyak dan salah satunya adalah dengan menguasai Selat Hormuz, di sanalah letak di mana akhirnya Iran mengendalikan permainan ini. Dan dalam pengendalian kali ini gitu,
Iran juga mengetahui bahwa sebenarnya mereka bisa memperpanjang perang ini sehingga akhirnya semua pihak harus kembali menegosiasikan diri ya terhadap kepentingan negaranya dan juga harus ikut dengan aturan-aturan dibawa oleh Iran itu sendiri. Dan posisinya Iran juga akhirnya meningkatkan kapasitas militer mereka. Salah satunya kita bisa lihat Rusia ternyata tidak diam saja. Rusia juga sebenarnya secara bilateral itu banyak kerjasama senjata. Bahkan drone Shahid yang ditembakkan ke Ukraina juga merupakan teknologi dari Iran. Dan ada beberapa teknologi juga yang dibawa oleh Rusia itu sekarang ada di Iran. Begitu juga dengan Cina. Jadi semua akhirnya memasang 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki. Dan akhirnya terciptalah dilema-dilema dan juga paradoks yang akhirnya membuat semua pihak cukup berat. Tetapi dalam hal ini karena posisi Iran itu berada dalam kondisi yang cukup strategis, dia menang secara framing dan dia menang secara kewilayahan. Inilah yang membuat Amerika harus lebih hati-hati dan kembali memahami bahwa posisi ini adalah posisi yang sangat rumit karena ini adalah pertarungan diplomasi politik ya, bukan pertarungan militer. Kalau militer kan bisa saja Amerika drop nuklir dan selesai. Tapi nyatanya kalau secara politik ya banyak hal yang dipikirkan baik dari resolusi-resolusi yang ada dan juga posisi politik dari Donald Trump itu sendiri. Saya lihatnya demikian. Dan kalau kita kembali lagi, bagaimana menegosiasikan Selat Hormuz karena ujungnya juga pasti kan soal perekonomian yang jadi terdampak dan apakah harus memperpanjang perang atau tidak. Tadi Mas Kishino kita lihat komposisi delegasi. Kalau yang bernegosiasi ya Trump akan sulit tampaknya ya, makanya didelegasikannya wakil presiden dan juga menantunya. Tapi kalau kita lihat dengan komposisi delegasi, juga tadi ada China, ada Tiongkok, ada juga Arab, apakah ini bisa setidaknya mencapai kesepakatan yang bisa cukup dipercaya dalam waktu-waktu yang krusial ini, Mas Kishino? Oke. Terkait keterlibatan Tiongkok, Saudi Arabia dalam proses negosiasi ini gitu ya Mbak, saya juga masih bisa melihat ini terutama di Cina. Cina nampaknya bisa melakukan 2 hal antara mempermudah atau mempersulit. Kemungkinannya kalau mereka mempersulit tujuannya apa? Cina punya prediksi bahwa jikalau mereka akan melakukan agresi ke Taiwan, kemungkinan Amerika Serikat akan ikut dalam perang tersebut dan persiapan intelijen dalam perang tersebut mereka dapatkan dari intelijen di mana kejadian mana ketika Amerika Serikat berperang dengan negara lain, contohnya Iran. Jadi jikalau pemerintah China masih butuh data intelijen tentang bagaimana Amerika melakukan perang, bisa jadi mereka akan memperlama proses di Pakistan ini. Tapi di sisi lain bisa jadi juga mereka mempermudah proses negosiasi karena mereka juga terdampak dari proses perang ini. Sekutu-sekutu mereka juga terdampak secara negatif ketika ada harga minyak naik dan efeknya ke harga-harga lainnya juga ikut naik. Jadi mungkin ada pressure dari sekutu-sekutunya juga untuk mari diredakan. Nah cuma di sisi itu saya belum bisa melihat apakah China lebih mengarahkan untuk menuju perundingan damai atau ceasefire atau malah memperkeruh gitu. Dari sisi Arab Saudi sih, saya melihatnya mereka juga terdampak dari perang ini. Mereka sempat protes kalau ceasefire, mereka juga terancam dengan nuklir dan Hormuz yang disandra oleh Iran. Nah, nampaknya mereka masih ingin Iran untuk ditekan lebih, untuk dilemahkan karena ya Arab Saudi merasa terancam dengan kehadiran Iran sebagai pesaing regional mereka. Ya, dan proksinya juga kan lebih dekat ke sana ya kalau Arab Saudi. Nah, bicara soal tadi yang dampak, tadi Mas Kishino bilang bahwa ada negara-negara terdampak termasuk Indonesia juga. Mas Evata, apakah wait and see is the only option saat ini untuk Indonesia karena kapal kita masih terjebak di sana atau enggak? Ya, tentu sebenarnya kita berada pada posisi yang cukup kompleks ya dan juga rumit ya. Ada 3 tekanan stimulan ya mungkin kita bisa lihat. 1, tekanan fiskal ya. Kan akhirnya ini Pertamina menanggung harga impor yang masih di atas $90 ya per barel gitu. Meskipun sudah ada penurunan dari puncak, pasar agak melega gitu ya, mereda, tetapi tetap saja itu bisa saja tidak dapat diprediksi dan dihitung dengan kalkulasi yang cukup baik. Dan juga tekanan rupiah ini kan menjadi salah satu strategi keunggulan dari Amerika Serikat. Ketika terjadi kekacauan, tekanan rupiah naik dan Indonesia nanti salah ya ke depan untuk melihat ya bagaimana nanti hedging ini sampai di mana simulasinya, maka
segala sesuatunya juga nanti akan merugikan, dan juga tekanan posisi ini yang paling sulit nih. Ya, Indonesia harus menavigasi antara bermitra dengan Amerika Serikat, mitra dengan Cina ya, dan juga mitra dengan Iran ini gitu, agar jangan sampai nanti mempengaruhi pasokan energi. Jadi itu adalah salah satu poin yang paling utama gitu. Jadi kita semua berharap nanti di Islamabad ini menghasilkan sesuatu yang konkret, dan juga kita harus melihat ya bagaimana goodwill ya, fakta sunt servanda lah. Kedua belah pihak kan kalau mau berdamai ya harus sama-sama mematuhi aturan yang ada. Jangan sampai lagi diplomasi sebagai senjata lagi gitu kan, ini kan sudah terjadi berapa kali. Dan Iran juga cukup malas, tetapi di sini Iran posisinya cukup menarik karena yang mau diajak negosiasi ini kan hanya Aragachi dan juga Galibaf ini. Kalau dua orang ini tidak ada, ya selesai sudah, tidak akan ada negosiasi dan perang selamanya gitu. Kalau saya melihat justru titik ini adalah titik satu-satunya yang bisa mengubah situasi. Nah kalau ya itu tadi yang diharapkan. Kalau Mas Kishino, ya dengan tadi apa yang disampaikan juga oleh Mas Evata, ini kita bergantung juga pada negosiasi saat ini. Tapi kan Iran lagi-lagi menekankan ingin kedaulatan atas Selat Hormuz. Nah, apa yang bisa dijembatani oleh negara-negara yang ada di negosiasi itu agar kedaulatan bisa diraih tapi tidak weaponized, tidak juga dikomersialisasikan Selat Hormuz itu, Mas Kishino? Oke, ini saya pikir ini posisi yang agak susah ya Mbak ya, karena ibaratnya saat Iran itu pengen kontrol, pengen influence atas Hormuz, tapi di sisi lain AS Israel dan lain-lainnya sebetulnya ingin akses yang lebih bebas. Oke, secara hukum memang akan ada aturan bahwa itu akan jadi free, ada freedom of navigation di situ. Tapi ya kita harus sadari bahwa dalam politik internasional kadang hukum sering diabaikan. Apalagi ketika kondisi-kondisi sekarang di mana hukum internasional makin diabaikan karena Amerika yang membuat mayoritas hukum internasional juga pun mengabaikan hukum-hukum yang sudah mereka bikin. Jadi rasanya agak skeptis Iran akan melepaskan influence dan powernya, kendalinya atas Hormuz walaupun ada tekanan dari sekian banyak negara gitu ya. Karena ya lagi-lagi misal dia merasa ditekan, dia weaponize itu lagi gitu. Dan kita jadi agak susah. Betul, itu hal yang kompleks sekali, tapi kita punya harapan untuk negosiasi kali ini, ya terutama harapannya para pihak ini menegakkan asas hukum fundamental Fakta Sunt Servanda, mereka menepati perjanjian yang disepakati apapun nanti di Islamabad, Pakistan. Terima kasih pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Kishino Bawono, juga dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya, masih di Sapa Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Rusia pada pekan ini. Sesaat lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Boroujerdi angkat bicara soal 2 kapal Pertamina yang masih berada di Selat Hormuz. Boroujerdi bilang kalau keadaan di Laut Persia dan Selat Hormuz saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga pihak Iran menerapkan protokol untuk setiap kapal yang melintas. Ia juga menjelaskan setiap kapal yang melintas harus menetapkan protokol perang dan berkomunikasi dengan pihak penjaga keamanan. وضعیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز عادی نیست. شرایط در اونجا بسیار شکننده و خطرناکه و به همین دلیل کشتی‌هایی که میخوان از اونجا گذر کنند باید پروتکل‌های زمان جنگ رو رعایت کنند. برای رعایت این پروتکل‌ها همه کشتی‌ها موظفند که تک تک با طرف ایرانی کنترل کننده و تأمین کننده امنیت در تنگه هرمز تماس بگیرند و با رعایت پروتکل ها رد بشن. من امیدوارم که کشتی‌های اندونزی هم به زودی مذاکراتشون رو با طرف ایرانی آغاز کنند و به سلامت از تنگه هرمز رد بشن.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim Indonesia sudah melewati krisis pasokan BBM akibat perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Bahlil menyebut pasokan dan harga minyak di Indonesia tetap terjaga meski ada gangguan distribusi dan kenaikan harga minyak dunia. Meski demikian, Bahlil meminta masyarakat untuk tetap bijak dan tidak boros menggunakan BBM maupun LPG. Hal ini karena situasi global yang masih bergejolak. Stok nasional tetap berada pada batasan minimal di atas 20 hari semua, termasuk LPG kita di atas 10 hari. Jadi sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa masa kritis kita terhadap dinamika global untuk BBM, alhamdulillah kita sudah lewati. Tetapi sudah barang tentu saya meminta kepada seluruh masyarakat kita harus bijak, arif dalam memakai BBM, termasuk LPG. Ya. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengunjungi Rusia pekan ini. Kunjungan akan membahas sejumlah isu geopolitik dan soal energi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia memastikan dalam kunjungan tersebut Presiden Prabowo dan Presiden Putin akan membahas sejumlah isu strategis global termasuk pembahasan energi, khususnya bahan bakar minyak. Berangkatnya minggu ini. Dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu mas, terkait alternatif minyak itu mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam.